Selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini kita belajar tentang Metaverse in Learning dan Teaching. Artinya untuk proses pembelajaran dan pengajaran. Baik, tujuan pembelajaran hari ini, Bapak Ibu memahami konsep dasar Metaverse dalam pembelajaran, kemudian metode dan strategi pembelajaran dan pengajaran dengan Metaverse yang efektif, kemudian teknik-teknik pengembangan kurikulum dengan Metaverse untuk pembelajaran dan pengajaran, dan terakhirnya evaluasi dan penyempurnaan pembelajaran dan pengajaran. Sebelumnya, kita tonton video ini terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Oke. Sudah terlihat ya layarnya? Ini ceritanya di luar negeri gitu ya, di luar negeri. Kalau kita kemarin cerita di kelas bagaimana di apa namanya, di Jakarta ada pusat hiburan pakai kacamata 4 dimensi gitu ya. Nonton 4 dimensi, kemudian, pakai kacamata, terus kita digerak-gerak, digoyang-goyangkan, seperti itu dulu waktu kecil. Bapak Ibu pernah, ke Ancol lihat bioskop 4 dimensi. Begitu juga ada beberapa bioskop di Jakarta yang menggunakan kacamata 3 dimensi. Nah, ini ada permainan di kolam renang, gitu ya, di kolam renang, itu, menggunakan Oculus sehingga, mendapatkan pengalaman yang berbeda dari yang, kita pakai kacamata yang 4 dimensi atau yang, 3 dimensi. Nah, ini Bapak Ibu silakan kita lihat dulu ya. Jadi kacamatanya, Oculusnya, seolah-olah kita ada di alam lain, gitu. Padahal kita hanya menggunakan, kacamata. Nah, ini seru ya. Jadi Bapak Ibu, itu pengalaman pada saat, kita berada di dunia yang kedua gitu, di dunia kedua, di mana pengalaman itu lebih lebih kerasa kalau memang kita menggunakan kacamata Oculus, kemudian, apa namanya, badan kitanya yang ikutan bergerak, sesuai dengan kondisi yang ada di, lihat panca indera kita, mata gitu ya, perasaan dan lain sebagainya. Itu lebih hidup. Makanya, kenapa game-game sekarang juga anak-anak sudah menggunakan, Oculus itu, sehingga pada saat mereka bermain game, itu sudah lebih bahwa mereka sudah masuk ke dalam dunia, virtual. Beda dengan yang satunya, augmented, bagaimana kalau, di luar gitu kan, menggunakan penanda, kemudian si objeknya yang keluar. Nah, ini dia ke dalam. Itu, salah satu gambaran, yang akan dihadapi oleh anak-anak atau siswa pada saat Bapak Ibu nanti merancang misalkan pembelajaran berbasis Metaverse, jadi yang dialami siswanya seperti itu. Oke, baik. Jadi ada beberapa universitas juga yang sudah menggunakan Metaverse, menerima pembelajaran jarak jauh gitu ya. Kalau di Indonesia itu perkuliahan jarak jauh yang sudah dilegalisasi negeri itu UT, swastanya ada beberapa banyak dan ada salah satu sekolah swasta juga yang sudah menggunakan Metaverse dalam proses pembelajarannya. Karena menggunakan Metaverse, jadi akhirnya kampus ini tersegmented gitu, jadi tidak bisa diakses oleh semua, mahasiswanya karena syaratnya tadi belajarnya menggunakan Metaverse yang tentunya untuk daerah-daerah terpencil di Indonesia yang internetnya masih kurang kecepatannya, itu tidak bisa diakses gitu. Jadi akhirnya tadi bahwa
dia sudah buka pembelajaran jarak jauh, pembelajaran jarak jauh yang sudah dilakukan, tapi mahasiswanya nggak banyak karena tadi dia menggunakan metaverse dalam proses, pembelajaran jarak jauhnya, gitu. Nah, yang banyak pembelajaran jarak jauh ini adalah, kampus biasa saja yang online, yang seperti kita nih sekarang, kuliah, kemudian pakai, Gmeet atau Zoom, terus kemudian menggantikan fisik menjadi online. Nah, itu yang banyak dilakukan. Beda lagi dengan, UT yang memang dari zaman dulu, apa namanya, pencetus pembelajaran jarak jauh. Nah, UT menggunakan banyak, selain ada modul, selain ada tatap mukanya, terus kemudian ada tugas-tugas dan lainnya juga. Ada hal-hal yang harus dikerjakan oleh mahasiswanya. Makanya dibilang masuknya gampang, keluarnya susah gitu ya. Nah, kita menggunakan metaverse itu dalam pembelajaran, satu, kelasnya virtual. Jadi, kalau seperti ini, misalnya kita sekarang Gmeet atau Zoom, itu kan seperti halnya kita rapat ya, Bapak Ibu ya. Pada saat kita seperti ini, kita sedang rapat. Padahal sebenarnya kita lagi kuliah, cuma beda beda tempat. Nah, kalau misalnya kita menggunakan metaverse, kita seolah-olah ada di tempat yang sama. Karena apa? Kehadiran kita di dalam kelas, kehadiran kita dalam satu ruangan itu diwakili oleh avatar kita. Contohnya seperti yang ada di gambar samping, bahwa walaupun, apa namanya, gambar-gambar ini atau avatar-avatar ini tempatnya jauh, bisa beda secara geografi gitu ya, ada bisa beda secara ruangan, bisa yang satu di ruang A, yang satu ruang B, atau yang satu di BSD, yang satu di Depok. Bisa juga secara geografi, alias misalnya satu di Tangerang, kemudian yang satunya lagi di Bandung, di Surabaya. Bisa juga secara internasional, satunya di Jakarta, satunya di Singapura, atau di Amerika dan lainnya. Itu, tidak ada batasan karena, wujud virtualnya diwakili oleh avatar yang tentunya persis keberadaannya sama kayak, eee, kita di sebuah ruangan yang sama. Berbeda dengan, kayak sekarang online. Dengan online ini kita merasa memang ada jarak gitu ya Bapak Ibu ya, walaupun kita sekarang kuliah, kita tatap muka, walaupun tatap mukanya virtual, tapi tetap kita merasa memang jauh. Nah, dengan metaverse, hal itu jadi, bisa diminimalisir karena apa? Kehadirannya digantikan oleh avatar. Kemudian yang keduanya, pembelajaran yang, imersif. Jadi satu, pembelajaran itu bisa digunakan oleh banyak banyak siswa dari berbagai negara. Setelah itu ada kolaborasi dan komunikasinya. Di dalam, pembelajaran metaverse ini, semua siswa didorong untuk kolaborasi dan komunikasi. Kalau kita di dunia nyata, ada anak yang introvert, ada anak yang ekstrovert gitu ya, tapi kalau di metaverse ini, kita diwajibkan berkolaborasi. Kenapa berkolaborasi? Karena memang, pembelajaran yang dituntut untuk mengerjakan segala sesuatunya berkelompok. Kelompoknya ini tentunya tidak bisa dipilih, tapi berdasarkan tadi, jarak yang memang tidak bisa, hadir secara tatap muka. Untuk kolaborasi yang jarak tidak bisa hadir secara tatap muka, tentunya dibutuhkan komunikasi. Nah, pada saat kalau misalnya sesama BSD atau sesama Jakarta, sesama Indonesia masih bisa komunikasinya. Tetapi kalau misalkan antar negara, tentunya, sesama avatar harus bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang memang dimengerti oleh sesama avatar dalam satu sesi pembelajaran. Nah, itu tantangannya juga. Jadi, lebih apa namanya, lebih menantang pada saat, eee, ruangan metaverse ini digunakan oleh banyak avatar dari berbagai negara. Sehingga, kemampuan skill berkomunikasinya bisa meningkat, gitu ya. Walaupun, pakai teks, ngetik gitu ya, tidak secara langsung bertatap muka, tapi itu mengasah kemampuan untuk komunikasi. Kemudian yang berikutnya, karena ini didesain versinya memang dari game, jadi pembelajarannya memang berbasis game. Artinya pembelajarannya menggunakan, gamifikasi. Semua yang ada di dalam metaverse
pembelajaran yang didesain untuk menggunakan gamifikasi. Jadi bukan menggunakan game lagi, tapi memang didesain bagaimana supaya komponen-komponen di dalam pembelajaran bisa menggunakan elemen game-nya. Kemudian yang berikutnya, untuk pelatihan dan simulasi. Jadi, kenapa kita menggunakan metaverse dalam pembelajaran? Karena pada saat kita membuat, simulasi yang di dunia nyatanya memang tidak bisa dilakukan, kita bisa melakukan simulasi di metaverse. Jadi, pembelajaran-pembelajaran yang selama ini, sifatnya hanya abstrak, nah ketika kita membangun metaverse, itu bisa dilaksanakan. Contohnya pada saat simulasi, kebakaran gitu ya. Simulasi kebakaran, kita membuat suasana kebakaran, kemudian bagaimana penyelamatan orang dan sebagainya. Kalau kita membuat simulasi kebakaran yang nyata, real, itu tidak mungkin gitu ya. Makanya menggunakan metaverse, dimungkinkan untuk melakukan simulasi bagaimana memadamkan api, kemudian menyelamatkan orang dalam gedung, atau misalkan kemarin tuh kayak kejadian kebakaran di Amerika gitu ya, kebakaran di Amerika tuh bagaimana menyelamatkannya gitu. Kalau, di pembelajaran tidak mungkin, tapi ketika memang disimulasikan, dibuat miniaturnya, dibuat prototipe-nya, asal anginnya, asal apinya, arah angin pada saat, terjadi, kecepatan anginnya berapa dan lainnya, itu bisa, dibuat simulasi gitu ya. Sehingga ketika nanti terjadi bencana seperti itu, sudah bisa ditanggulangi karena sudah pernah ada, simulasinya. Begitu juga nanti ada simulasi bagaimana ketika terjadi gunung Merapi gitu ya, meletus, mengeluarkan lahar, bagaimana terjadinya misal erupsi, kemudian simulasi simulasi gempa bumi dan lainnya. Selain simulasi yang bersifat alam gitu ya, bisa juga nih simulasi-simulasi yang tidak bersifat alam, abstrak. Contohnya nih Bapak Ibu, serangan cyber. Nah, serangan cyber itu ada 3 tahapan, ada pra serangan gitu ya, sebelum terjadi serangan, kemudian ada saat terjadi serangannya, dan pasca setelah terjadi serangan cyber. Nah, kalau kita belajar seperti itu, kan sangat abstrak, tidak bisa tergambarkan, itu terlihat hanya seperti teori. Nah, bagaimana membuat simulasi, insiden cyber yang ada di dalam, sistem kita. Nah, itu bisa dibuatkan simulasinya, dari mulai tahap, pra serangannya. Artinya apa, ada sinyal-sinyal, ada IP-IP tertentu yang masuk ke jaringan kita gitu ya, itu pra-nya, terus kemudian terdeteksi dan sebagainya. Kemudian saat serangan, apa yang dilakukan oleh para hacker atau cracker, ketika memang, melaksanakan serangan-serangan ke dalam jaringan kita. Kemudian setelahnya, paskanya, kita harus melihat apa-apa saja yang sudah di-copy, apa-apa saja yang sudah diganti, diedit dan sebagainya. Karena bedanya begini, kalau kita kecurian, Bapak Ibu, misalnya kita, kehilangan sesuatu gitu ya. Ketika kita kehilangan sesuatu itu, barang yang kita punya, itu kelihatan hilangnya, gitu ya. Kita tahu, yang kita punya itu hilang, karena berwujud. Tetapi kalau yang hilang itu adalah data, itu kita nggak tahu hilangnya. Karena apa? Data itu bisa hilang. Hilang itu, dianggap hilang itu ya, datanya tetap ada, namun sudah digandakan. Nah, pada saat digandakan, kita nggak tahu nih yang digandakan ini benar-benar diambil oleh oleh satu orang gitu, kemudian, orang ini menggunakan, hasil penggandaannya sendiri atau ini akan diperjualbelikan di black market, kita nggak tahu dan dijual belikannya seberapa banyak, terjadi transaksi jual belinya, itu juga kita nggak tahu. Itu kalau memang data kita digandakan. Yang lebih parahnya lagi tidak digandakan, datanya tetap ada, namun datanya diganti. Hal kecil saja misalnya nih, misalkan ada mahasiswa yang sangat, pintar nih, sangat pintar mau ngetes, ada temennya yang nilainya misalnya D dan E. Kemudian dia masuk ke dalam jaringan, terus mengganti nilainya menjadi A semuanya. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu bahwa nilai mahasiswa yang lulus nanti, misalkan IPK-nya nggak 4 lah ya, misalnya IPK jadi 3,5. Padahal
nilai aslinya nggak segitu, nggak ada yang tahu Bapak Ibu, karena apa? Dosen itu hanya menginput nilai, kemudian setelah dosen menginput nilai, ya sudah putus. Nggak tahu lagi kelanjutannya seperti apa. Kemudian nanti mahasiswa itu ngambil mata kuliah lagi per semester, ngambil mata kuliah lagi per semester, dan seterusnya. Sampailah dia lulus. Ketika lulus, dosen juga kan nggak tahu transkripnya mahasiswa. Nilai mahasiswanya berapa saja, itu kita juga nggak tahu. Nah, itulah yang bahayanya. Karena tidak ada lagi validitas untuk pencetakan transkrip nilai dari data dosennya. Itu nilai Bapak Ibu. Bagaimana kalau rekening bank? Rekening bank bukan digandakan, tapi rekeningnya diedit. Nah, pada saat diedit itu, kan bagaimana ketahuannya gitu. Itulah yang perlu pelatihan-pelatihan simulasi menggunakan virtual atau menggunakan metaverse untuk hal-hal yang tidak bisa dilaksanakan secara fisik. Artinya fisiknya tidak ada, tidak terlihat gitu ya. Itu penting menggunakan metaverse. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan aksesibilitas global. Aksesibilitas global ini artinya ketika kita membangun metaverse tadi, karena ini adalah pembelajaran yang imersif, kemudian kolaborasi dengan berbagai user yang terpisah secara geografis, tentunya adalah aksesnya bukan hanya akses satu sekolah, akses satu kampus, kalau bisa akses di banyak kampus. Contoh nih Bapak Ibu, saya kemarin lihat ya, Bapak Ibu sudah mendaftar di ICE Institute, ya kan? ICE Institute itu kalau Bapak Ibu sudah mendaftar, kemarin sudah lihat ya pendaftarannya. Jadi di ICE Institute yang Bapak Ibu daftar, itu mahasiswanya dari berbagai negara. Jadi di Indonesia tuh ada UT, gitu ya. Nah, UT buka adiknya namanya ICE Institute. Di mana ICE Institute itu kayak semacam marketplace-nya, penghubung antara kampus-kampus di luar negeri, gitu ya, kampus-kampus di luar negeri yang bisa diakses oleh mahasiswa yang sudah tergabung dengan ICE Institute. Salah satunya kemarin Bapak Ibu sudah ambil kan, itu harus dipelajari. Artinya apa? Aksesnya global. Ini adalah mata kuliah kita bisa diakses oleh siapa saja, dari negara mana saja. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang berikutnya adalah pengukuran kemajuan yang lebih baik. Artinya kalau secara manual ini kita sangat sulit untuk mengukur kemajuan mahasiswa atau kemajuan siswa. Kenapa? Karena sambil mengajar, sambil melakukan observasi, gitu ya. Namun kalau menggunakan aplikasi, pengukuran ini bisa dilakukan karena apa? Tergantung aktivitas avatarnya. Segala aktivitas avatar itu ada avatar activity-nya, ada log activity, bisa terlihat apa saja yang dilakukan. Nah, berikutnya adalah tentang personalisasi pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, di dalam dunia metaverse ini bisa didesain berbagai macam pembelajaran untuk apa? Untuk memfasilitasi berbagai macam gaya belajar. Ada yang belajar auditori, kinestetik, gitu ya, visual, itu bisa kita laksanakan. Berbeda dengan secara fisik. Untuk secara fisik kita tidak bisa memfasilitasi mahasiswa kita. Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu, tempat duduknya pakai meja atau kursi seperti halnya di kelas Pradita. Gimana Bapak Ibu? Pakai meja semuanya ya? Meja, Bu. Meja ya, pakai meja. Nah, di kampus itu kebanyakan mejanya itu adalah meja lipat. Jadi meja lipat yang kursinya dilipat. Paham ya maksud saya ya? Kursinya dilipat gitu. Itu nggak ada ya di sekolah Bapak Ibu yang seperti itu ya. Hampir semuanya kalau sekolah pasti pakai meja. Nah, anak yang biasa sekolah pakai meja, begitu dia kuliah,
yang di mana kampusnya hanya menyediakan tempat duduk yang ada meja lipatnya di kursinya, jadi satu paket. Jadi tidak menyediakan meja, tapi menyediakan kursi di mana kursinya itu ada meja lipat. Eee, yang dimaksud meja lipat penggambaran saya paham ya Bapak Ibu ya? Nah, waktu di sekolah dari SD sampai SMA nggak ada masalah nih anak. Masalahnya apa? Ketika kuliah berganti dari meja menjadi kursi yang dilipat. Apa masalahnya? Masalahnya adalah anak yang kidal Bapak Ibu. Kan mejanya di sebelah kanan, ya kan? Kita masuknya dari sebelah kiri. Bagaimana dengan yang kidal? Dia akan kesulitan untuk menulis. Nah, yang kidal ini sulit untuk menulis, artinya apa? Kita tidak memfasilitasi pembelajaran personalisasi. Jadi harusnya kan personalisasi memfasilitasi berbagai macam kebutuhan siswa. Di kampus mungkin ada, lift untuk memfasilitasi yang tidak bisa naik tangga, untuk anak-anak yang disabilitas, gitu ya, untuk disabilitas bisa digunakan lift. Bahkan di kampus saya ada tuh, untuk yang tunanetra jalan pakai, penanda kuning itu di lantai. Ada yang seperti itu, karena ada beberapa anak yang memang, tidak bisa melihat. Itu ada personalisasinya. Namun, yang secara fisik tidak terlihat berkebutuhan khusus, tapi ternyata kebutuhannya adalah dia kidal. Nah, itu kan sulit ya, kasihan anaknya pada saat nanti menulis, eee, mejanya ada di kanan, nulisnya semua diposisikan harus kanan, tetapi dia tidak bisa. Harusnya di setiap kelas itu ada kursi yang mejanya di kanan dan ada kursi yang mejanya di kiri, kursi kursi orang biasa dan kursi orang kidal. Selain tadi personalisasinya, auditori, kinestetik, visual. Personalisasi pembelajaran berdasarkan gaya belajar. Bisa juga personalisasinya bukan karena gaya belajar, tapi personalisasinya berdasarkan tingkat kemampuan. Kemampuan setiap anak tentunya berbeda. Kenapa bisa berbeda? Ada anak yang, cepat belajarnya, ada yang lambat. Ada juga anak yang bisanya belajar kalau sudah diajarin temen, gitu ya. Kenapa diajarin teman? Karena ketika diajarin teman, seperti halnya tutorial, bukan lagi seperti halnya belajar. Kemudian yang berikutnya adalah, keseimbangan antara hiburan dan pembelajaran. Nah ini, yang yang memang menjadi dasar kenapa, sampai ada pemikiran pembelajaran menggunakan metaverse. Dasarnya itu adalah karena bagaimana supaya belajar ini, bisa memotivasi siswa. Bagaimana agar siswa ini termotivasi untuk belajar, mau terus untuk belajar. Makanya tadi ada berbasis game. Kenapa? Karena kalau sudah tantangan satu diselesaikan, siswanya akan mengikuti lagi tantangan-tantangan berikutnya sehingga sampailah dia di akhir semester menyelesaikan semua tantangan-tantangannya dan memperoleh nilai. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah, penggunaan metaverse dalam konteks, pembelajaran. Nah, terkait dengan konsep dasar metaverse dalam pembelajaran, ini yang pertama definisi, kemudian komponen, manfaat, dan tantangan, ini sudah kita pelajari ya, minggu-minggu yang lalu terkait dengan definisinya, bahwa metaverse itu ciri khasnya memang dia virtual, selain virtual juga dia terhubung dengan, eee, online di mana saja gitu ya, kapan saja berdasarkan misalnya saya online-nya malam, kemudian di negara lain masih pagi, ya, avatarnya yang di sana pagi, yang di saya malam. Jadi menyesuaikan dengan kondisi avatar berada. Dia tidak misalkan saya siang, saya ngajarnya siang, di Jakarta siang, kemudian ada dari negara lain yang memang belahan bumi yang berbeda, dia siang juga, tidak Bapak Ibu. Jadi jamnya mengikuti jam komputer, gitu ya. Kemudian setelah itu, ciri khasnya lagi untuk metaverse itu adalah dia bisa berinteraksinya, bisa berkomunikasi dan beraktivitas, seperti halnya
di dunia nyata walaupun tadi ya berbeda secara geografis. Sama-sama di dalam kelas, sekarang kita karena sama-sama di, eee, ya pinggir Jakarta gitu ya, sama-sama Jakarta melipir, berarti kan jamnya sama ya, di tempat Bapak Ibu sama-sama jam 8, kemudian setelah itu saya juga jam 8, sama-sama pagi. Berarti kalau kita sekarang masuk ke dalam dunia metaverse berarti, masih yang sama. Tapi kalau misalkan ada mahasiswa yang memang dari negara lain yang sekarang misalnya tengah malam, di sana juga bisa tengah malam tampilannya gitu ya. Jadi, itu, bedanya dengan kita online. Kalau kita online ini ya ya sudah mengikuti jam online-nya. Nah, kemudian, definisi lain dari metaverse ini adalah satu cirinya itu ada art ada VR, IR gitu ya, ada virtual reality-nya, ada augmented reality. Dasar dari 2 ini di-mix-kan, kemudian dicampur dengan 3 dimensi dan harus dia real time. Itu masuk ke metaverse. Kemudian yang berikutnya terkait dengan komponen-komponen metaverse. Ini sudah ada di pertemuan yang lalu bahwa komponennya itu harus ada avatarnya, karena apa? Dia tokoh utamanya, tokoh utama yang akan melakukan proses belajar dan pembelajaran. Jadi ada avatarnya, kemudian setelah itu ada VR-nya, ada IR-nya, kemudian setelah itu ada blockchain. Jadi dengan adanya teknologi blockchain itu, apa namanya, kemarin ya, ada salah satu, mahasiswa yang di kelas ini ya, Bapak ya, bahwa anaknya sudah membangun dunia virtual menggunakan Roblox gitu. Terus setelah itu sudah, di Roblox-nya sudah ditawar, ada jual belinya gitu di dalam, Roblox-nya. Jadi Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu lihat webnya Roblox, misalnya saya buka dulu di sini, saya tutup dulu ininya, share screen-nya, stop penting. Ini ya Bapak Ibu ya. Di webnya Roblox sendiri, dia sudah bilang bahwa new era of engaged learning. Jadi, eee, Roblox itu sudah banyak sekali diakses oleh siswa-siswa, siswa maupun mahasiswa, tapi kebanyakan siswa. Karena apa? Dia sudah mengklaim bahwa Roblox ini adalah era di mana proses pembelajaran, dilaksanakan dengan cara yang menarik gitu ya, ada engagement-nya sehingga, ada nih, ada kreativitasnya, ada kolaborasinya, ada critical thinking-nya gitu ya, imersif juga terkait dengan pembelajaran. Nah, ini ada, contoh-contohnya yang bisa, Bapak Ibu lihat hasil, apa namanya, di Roblox-nya, kita mau pakai yang seperti apa, jadi nanti bisa dilihat nih, eee, apa namanya, bentuk-bentuk digital world-nya yang ada di Roblox. Nah ini. Jadi kalau misalnya kemarin ada kode combat gitu ya, ini kode combat di Roblox juga sudah ada. Kemarin ada kode ORG gitu ya. Nah ini contohnya seperti ini. Jadi kalau kita klik di sini, kita pengen tahu seperti apa sih isi dari, belajarnya. Nah ini kita bisa klik seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal, apa namanya, daftar, kemudian nanti bisa masuk ke dalam, digital world yang di sini. Ini ada, tampilan, apa, trailernya, dunianya seperti apa bisa dilihat dulu. Jadi kita bisa milih mau masuk yang mana. Jadi, ada deskripsinya di sini, eee, deskripsi untuk masuk ke dalam, dunia yang berbeda di dalam Roblox tadi. Jadi tinggal dipilih yang sudah adanya. Nah, di sini macam-macam pilihannya. Tapi kalau, "Bu, saya mau membangun," itu juga bisa juga. Makanya, eee, banyak sekali yang sudah join ke Roblox, terutamanya ya anak-anak gitu. Oke, taruh kita sini balik lagi.
Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi, eee, didasarkan karena ada IR, ada VR, kemudian ada blockchain-nya, teknologi blockchain di mana terjadinya kepemilikan digital, terjadinya transaksi digital, kenapa ada transaksi digital di dalamnya memang ada, apa namanya, terjadi jual beli, ikon yang ada di dalam Roblox karena tadi dunia, digital. Kemudian ada editornya, kemudian juga ada, sosial dan komunikasi. Jadi halnya persis seperti, dunia nyata. Nah, manfaat, metaverse dalam pembelajaran juga sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, saya ingatkan lagi bahwa manfaat kenapa kita pakai metaverse adalah interaktif. Yang pertama itu adalah interaktif dan mendalam. Jadi metaverse lebih memungkinkan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan mendalam, kayak tadi ada simulasi gitu ya, simulasi yang, tidak bisa dilakukan di dunia nyata dengan, simulasi fisik, namun bisa dilakukan di metaverse, makanya bisa secara mendalam. Kemudian ada kolaborasi jarak jauh tadi, karena mengerjakan tugasnya tidak lagi sesama teman gitu, kalau dulu, kita tuh sekolah harus berdasarkan lokasi rumah. Kenapa harus berdasarkan lokasi rumah? Karena lingkungan kita menentukan kita ada di mana. Jadi kalau zaman dulu tuh begini, ada lingkungan mikro, ada lingkungan makro. Lingkungan mikro di dalam rumah, lingkungan makro di sekitar rumah. Dulu tuh idealnya adalah bahwa, eee, jadi gini, Bapak Ibu pernah nggak, eee, apa namanya, dekat rumah ada sekolah negeri, di mana sekolah negeri itu ada rumah kepala sekolah, ada rumah penjaga. Ada Bapak Ibu mungkin yang di daerah nih? Dulu Bu waktu SD Bu. Bapak SD-nya di mana Pak? Jakarta Bu. Jakarta. Hmm. Temen Sekarang dulu kira-kira kayak. sekolah Bapak masih begitu nggak Pak? Sekarang kayaknya udah enggak sih Bu kayaknya Bu. Nggak ya? Yang lainnya Pak, selain Pak Ahmad ada lagi nggak yang pernah dulu atau sekarang melihat sekolah yang masih ada rumah kepala sekolah sama rumah penjaga sekolah? Nggak ada? Nggak ada ya? Jadi, apa namanya, zaman dulu gitu ya, zaman zaman kita kecil, zaman saya deh bukan Bapak Ibu, zaman saya kecil dulu tuh sekolah itu, di mana ada ruang kelas, di dalam halaman nih, di dalam halaman sekolahnya ada ruang kelas, kemudian ada rumah kepala sekolahnya, dan ada rumah penjaga sekolah. Kemudian nanti penjaga sekolah itu pasti buka kantin gitu ya, di dalam satu sekolah. Idealnya seperti itu. Kemudian, kita yang sekolah di sana adalah anak-anak yang lingkungannya berada di dalam di antara sekolah itu. Jadi tidak boleh jauh. Supaya apa? Supaya pulang pergi jalan bersama-sama teman. Jadi ke sekolah sama-sama jalan kaki, pulang jalan kaki, orang tua juga saling kenal, guru saling kenal, akrab seperti itu. Dasarnya seperti itu. Jadi kolaborasi lingkungan makronya, bisa terbentuk karena mikronya di rumah, makronya di lingkungan sekolah. Nah, sekarang itu udah nggak ada sekolah yang begitu. Kenapa? Sekolah itu sekarang sudah bertingkat semua, mau sekolah swasta, mau sekolah negeri, tingkat semua. Kenapa ditingkat? Karena maunya siswanya banyak, jadi, halaman sekolahnya dipakai buat kegiatan, terus sudah itu lapangan-lapangan lah ya, lapangan-lapangan sekolah untuk aktivitas siswa. Kemudian setelah itu karena menambah kelas dengan siswa banyak, naik. Jadi hampir semua sekolah-sekolah negeri di Jakarta itu, sudah tingkat semuanya. Nah, saya pernah ke salah satu sekolah, bukan salah satu, ada 2 sekolah yang saya datangi nih di tahun kemarin-kemarin 2022, 2023 saya melakukan kunjungan. Yang satu di daerah Kodam, daerah Pondok Indah, yang satunya lagi di daerah Cikoko, Cikoko Mampang. Waktu saya datang ke 2 sekolah ini, sekolah negeri ya, SD negeri, itu belum dipugar sekolahnya, belum dipugar dan masih sekolah yang seperti dulu gitu, sekolah idealis seperti dulu. Masih ada rumah kepala sekolah, masih ada rumah penjaga, cuma karena, kepala sekolah zaman sekarang itu adalah kepala sekolah yang di-rolling per 4 tahun, rolling-rolling, akhirnya kepala sekolah tidak menempati rumah. Jadi rumah sekolah kepala sekolah tetap ada, tapi kosong dipakai untuk kegiatan yang lain.
Begitu juga di sekolah yang satunya lagi di Cikoko. Itu sekolahnya tuh luar biasa luas sekali, halamannya juga luas sekali, sehingga pada saat mengerjakan proyek P5 yang macam-macam tadi tuh, bisa kompos lah, bisa menanam dan sebagainya, itu ada. Karena didukung oleh halaman sekolah yang sangat-sangat luas. Itu, apa namanya, nggak semua sekolah bisa seperti itu. Jadi ada sekolah yang ternyata bisa mempertahankan yang zaman dulu, bangunan tua dulu, sekarang masih ada. Itu saya datang, di 2 sekolah tadi itu. Nah, eee, tentunya karena kemarin sempat bahwa harus, sekolah yang terdekat, jadi ya siswanya yang tadi, siswanya dekat-dekat sekolah dan sebagainya, karena ada, terdekat. Nah, sementara kalau metaverse itu tidak seperti itu konsepnya. Kalau metaverse itu konsepnya adalah ya memang harus kolaborasinya jarak jauh. Itulah sebabnya dibuat metaverse. Karena dibuat metaverse berarti kita harus bisa berkomunikasi, kita harus bisa berempati, kita harus bisa, apa namanya, berkomunikasi, kolaborasi bisa jadi antar pulau dan antar negara. Makanya kemarin ada tantangannya tuh yang di bawah tantangannya. Kenapa? Kita nggak tahu di negara yang lainnya itu seperti apa pergaulan dan sebagainya. Sementara kalau yang tadi secara fisik rumahnya ada, kepala sekolah yang rumahnya di sekolah dan sebagainya, semua bisa dikondisikan karena saling mengenal, gitu ya. Jadi saling menjaga lingkungan sekolah, saling menjaga lingkungan pergaulan siswa-siswanya. Tapi kalau sudah di metaverse, di mana metaverse itu aksesnya global, siapa saja bisa nyemplung ke sana, nah itu yang, menjadi tantangan. Kemudian, manfaat berikutnya dari metaverse itu adalah ya tadi, pada saat bagaimana melakukan konsep konsep dari teori yang tidak bisa diceritakan secara fisik. Jadi bagaimana menciptakan atau memvisualisasikan secara visual dari konsep-konsep, di dalam teori pada saat kita menjelaskan ke siswa. Itu manfaat pada saat kita melaksanakan proses pembelajaran menggunakan metaverse. Nah, tantangannya itu pasti ada ya, ada keuntungan, ada tantangan, ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi, tidak semua bisa mengakses metaverse. Tentunya apa? Karena ini tadi memerlukan perangkat yang spesifikasi tinggi, memerlukan perangkat yang internet juga kecepatan tinggi, terus, udah gitu dari etika dan privasinya juga. Kemudian, nah bagaimana mengintegrasikan metaverse ke dalam kurikulum. Itu menjadi tantangan tersendiri, bagaimana kita melakukan desain pembelajaran menggunakan metaverse. Kalau secara langsung kita melaksanakan pembelajaran secara fisik, ya udah kita menggambar, di whiteboard atau di papan, kemudian setelah itu, tidak bisa divisualisasikan ada videonya pakai YouTube, atau ada gambarnya juga lihat dari internet, yang seperti itu bisa dilakukan. Nah, kalau di metaverse tantangannya adalah itu dibuat harus secara personal. Makanya ada tadi pembelajaran personalisasi. Bu, kalau tidak personal bagaimana? Bisa saja, tetapi tadi tantangannya kita tidak tahu yang, ada di dalam lingkungan pembelajaran kita yang seperti apa secara privasinya. Nah, berikutnya di sini ada metode dan strategi pembelajaran dan pengajaran yang efektif. Itu contoh, gambar-gambar, metaverse. Jadi di sini, avatarnya bisa, berbeda-beda tergantung dari kreativitas siswanya, sehingga ini yang dibuat bahwa bisa menarik. Kemudian ini simulasi, misalkan simulasi di dapur, karena di dapur, simulasi bahan kimia, simulasi-simulasi yang berbahaya. Jadi gini Bapak Ibu, kemarin sempat ada, waktu masih ada P5, sempat ada saya lihat di TikTok atau di media sosial lainnya, bahwa ada satu sekolah yang mengajarkan memasak kepada siswa-siswa sekolah kelas 4 atau kelas 4 atau kelas 5. Memasak di mana waktu memasaknya tuh anak itu benar-benar dekat sekali dengan kompornya gitu. Itu kan berbahaya ya,
bagaimana guru menjamin bahwa api itu tidak kena dengan siswanya. Nah, jadi kalau dengan metaverse, masak-memasak bisa dilakukan secara virtual, tidak membahayakan, memotong. Jadi memang anak bagaimana memotong, diajarkan bagaimana menggunting gitu, tapi, sebelum mengajarkan memotong dan menggunting secara fisik, bisa diajarkan melalui metaverse ini. Jadi, hal-hal selain simulasi, hal-hal yang berbahaya juga. Jadi, bisa dilaksanakan pembelajaran berbasis project, di mana projeknya itu project yang memang, memerlukan bahan alat khusus secara fisik, di metaverse bisa difasilitasi. Kemudian berbasis game tentunya dan, kolaboratif. Jadi ini, strategi yang ada di dalam metaverse itu adalah berbasis project tentunya ada berbasis kasus. Ada yang membuat, ada yang membuat produk, gitu ya. Jadi project itu ada 2, ada yang membuat produk, ada yang menghasilkan, gitu ya, menghasilkan penyelesaian masalah. Kenapa? Karena tidak semua masalah diselesaikan dengan membuat produk. Ada masalah yang diselesaikan dengan menganalisis, gitu ya, menganalisis, ada masalah yang bisa diselesaikan memang harus ada produknya. Dua-duanya, menyelesaikan masalah dan analisis, menyelesaikan masalah, analisis, dan membuat produk itu masuk ke dalam berbasis project. Nah, tadi kalau berbasis game itu ya karena memang ada tantangan-tantangan gamenya, simulasi, dan pembelajaran kolaboratif. Nah, berikutnya ini, bagaimana mengintegrasikan metaverse, dalam kurikulum. Yang berikutnya adalah, bagaimana merancang dan memasukkan elemen-elemen tadi, ke dalam metaverse, sama bagaimana melakukan pengukuran pemahaman siswa dan pencapaian tujuan pembelajaran dalam konteks metaverse. Bagaimana merancang dan memasukkan elemen. Elemennya apa saja itu tadi, bagaimana memasukkan elemen avatarnya, memasukkan elemen kolaborasinya, bagaimana memasukkan elemen, koinnya gitu ya, kemudian bagaimana memasukkan, evaluasinya ke dalam pembelajaran. Nah, ini berikutnya adalah terkait dengan teknik, pengembangan kurikulum dengan metaverse untuk pembelajaran dan pengajaran. Jadi, pertanyaannya, kenapa metaverse dapat menjadi tools utama dalam pengembangan kurikulum? Eee, apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai desainer pembelajaran terkait dengan, pengembangan kurikulum? Kenapa harus menggunakan metaverse? Seberapa penting penggunaan metaverse? Nah, itu jawabannya yang tadi sudah saya paparkan, bahwa terkait dengan, memang sesuatu yang harus dipersonalisasi, sesuatu yang memang harus disimulasikan, sesuatu yang memang, harus membuat, siswa termotivasi gitu ya. Salah satunya termotivasi itu memang ukurannya sulit. Kenapa termotivasi itu ukurannya sulit? Karena memang, dia tidak bisa diukur, gitu. Motivasi merasa senang itu pengukurannya, bisa subjektif. Jadi kalau terlihat senang, dari mana terlihat senangnya? Kita bikin parameter untuk terlihat senangnya, namun parameter yang dibuat biasanya diisinya juga secara subjektif. Jadi artinya pada saat pengembangan, kurikulum yang menggunakan metaverse, tulisannya meningkatkan motivasi, nah pada saat membuat kalimat meningkatkan motivasi, itu harus berdasarkan instrumen-instrumen ke arah psikologi, gitu ya. Jadi tidak bisa diukur berdasarkan, pengukuran yang sama dengan bagaimana meningkatkan kompetensi, bagaimana meningkatkan minat belajar. Jadi minat belajar, kompetensi, hasil belajar bisa kita ukur. Tetapi ketika motivasi, itu harus menggunakan instrumen-instrumen ke arah psikologi. Oke, berikutnya ini adalah, teknik pengembangan kurikulum dengan metaverse. Yang pertama adalah analisis kebutuhan. Jadi Bapak Ibu, pada saat kita membuat, analisis kebutuhan, ya, analisis kebutuhan itu adalah
yang kondisi saat ini, gitu. Kondisi saat ini tuh sebenarnya ada masalah apa di pembelajaran yang sekarang? Kalau tidak ada masalah, berarti kan buat apa menggunakan metaverse? Pertanyaannya kan gitu. Buat apa menggunakan metaverse kalau memang tidak ada masalah? Terus udah gitu, analisis kebutuhannya, seberapa butuh, di sekolah membangun atau memindahkan pembelajaran ke arah metaverse? Itu pertanyaan berikutnya. Seberapa butuh, kita ke online, gitu ya. Artinya siswa ini diajak ke arah, pembelajaran yang berbasis game tadi, berdasarkan analisis kebutuhan. Jadi, Bapak Ibu harus membuat atau menganalisis kondisi saat ini, yang mana kondisi itu memang harus menggunakan metaverse, tidak bisa tidak. Terus udah gitu, pada saat melakukan analisis kebutuhan ini, gitu ya, jangan hasilnya adalah tidak ke metaverse. Nah, jadi waktu membuat pertanyaan di analisis kebutuhan, waktu membuat pertanyaan untuk melakukan analisis, pertanyaannya itu harus sudah menjurus bahwa iya dibutuhkan metaverse. Bisa jadi kebutuhannya bukan metaverse, kebutuhannya bisa jadi ganti gurunya, bisa jadi nanti kebutuhannya ganti sarana pembelajarannya, bisa nanti ganti gurunya, ganti metode pembelajarannya, bisa juga nanti hasil analisis kebutuhan mengganti materi pembelajaran atau sumber belajarnya diganti. Jadi ada banyak nih hasil analisis kebutuhan terkait dengan kita mau berubah, penggunaan, pembelajaran gitu ya. Jadi dibuatlah instrumen-instrumen analisisnya, di mana instrumennya itu harus ke arah, ya kita harus menggunakan metaverse, jawabannya begitu. Memang dibutuhkan pembelajaran yang berbasis metaverse. Jangan nanti sudah dibuat analisis, ternyata yang dibutuhkan adalah bukan membangun metaverse, tapi yang dibutuhkannya adalah mengganti materi ajar gitu, atau mengganti metode pembelajaran. Nah itu nanti, jawabannya tidak lanjut membangun metaverse. Itu Bapak Ibu ya. Jadi, pada saat membuat analisis harus dipastikan hasilnya dari analisis ini adalah kebutuhan membangun metaverse. Nah, sampai sini jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan silahkan Bapak Ibu untuk analisis kebutuhan atau sambil saya jelaskan jika ada yang ingin ditanyakan langsung saja ya. Yang berikutnya, terkait dengan, desain instruksional. Waktu melakukan desain instruksional alias desain pembelajaran, ini, tahapan-tahapan desain pembelajaran itu balik lagi, dari hasil analisis kebutuhan, maka dibuat tujuan. Tujuannya apa? Gitu. Jadi, desain instruksional itu balik lagi awalnya dari tujuannya. Tujuannya ini didapat dari hasil analisis kebutuhan. Hasil analisis kebutuhan itu didapat dari kondisi real. Kondisi real saat ini seperti apa, kemudian masuk ke dalam tujuan, tujuannya maunya apa. Siswa kita ini tujuannya apa, memahami materi yang mana. Memahami materi apa nih tujuannya, kayak tadi misalnya memahami, materi terkait dengan serangan cyber misalnya. Hasil analisisnya apa? Hasil analisisnya sangat sulit mahasiswa, memahami tema-tema terkait dengan serangan cyber. Mahasiswa sulit menguasai pemahaman terkait dengan serangan cyber. Mahasiswa sulit, atau menjelaskan tahapan-tahapan serangan cyber, itu misalnya. Dari hasil analisis kebutuhan itu, maka dibuat desainnya. Tujuannya apa? Desain instruksional itu dimulai dari tujuan. Tujuannya mahasiswa mampu menguasai, menguasai atau memahami terkait dengan serangan-serangan cyber tujuannya. Nah, dari tujuan itu baru dibuat butir-butir instrumen untuk mengetes. Butir-butir instrumen untuk mengetes bahwa
si mahasiswa atau si siswa ini nantinya setelah belajar benar-benar menguasai apa itu serangan cyber. Jadi bagaimana menguasai serangan cyber itu didapat dari tujuannya. Tujuannya dibuat instrumen atau dibuat indikator ketercapaian. Jadi mahasiswa kita atau siswa kita dianggap mampu menguasai atau memahami serangan cyber jikanya itu adalah indikatornya. Indikator itu nanti menjadi butir tes. Jadi indikator itu nantinya menjadi butir tes, di mana butir tes itu menjadi bahan pembelajaran. Nah, dari bahan pembelajaran itu nanti kita harus tahu bahwa untuk menguji indikator ketercapaian ini maka dibutuhkan strategi pembelajaran apa, ya. Nah, strategi pembelajaran itulah yang nantinya menjadi goal bahwa strateginya harus menggunakan metaverse. Itu Bapak Ibu. Jadi strateginya harus menggunakan metaverse itu dibuat dari urutan-urutan desain instruksionalnya. Buat tujuannya, buat indikator ketercapaiannya, buat materi pembelajarannya, buat strategi pembelajarannya. Nah, strateginya salah strateginya harus menggunakan metaverse. Walaupun Bu, strateginya ada banyak. Kan bisa strategi pembelajaran kolaboratif, bisa belajar berbasis project, bisa berbasis game dan lainnya. Ya itu strategi itu tapi di dalam metaverse. Itu jadi urutannya jelas. Nah, dari situ baru melakukan pemilihan. Tadi kan saya sudah lihat kan Roblox. Selain Roblox apa? Banyak. Ada beberapa, ada Second Life, ada Meta gitu ya, ada Decentralized. Bahkan Telkom juga sudah punya platform untuk pembelajaran berbasis metaverse. Jadi Bapak Ibu bisa nanti lihat pembelajaran berbasis metaverse-nya punya Telkom. Telkom Metaverse. Itu sudah ada di punyanya Telkom pembelajaran berbasis metaverse. Jadi ada banyak tergantung Bapak Ibu mau meluncurkan yang mana, gitu ya. Bahkan beberapa pameran juga sudah menggunakan metaverse di Telkom. Nah, baru setelah dipilih platformnya, baru mengintegrasikan konten. Nah, konten yang diintegrasikan adalah konten-konten yang tadi dari desain instruksional. Pada saat desain instruksional itu kan kita membuat indikator ketercapaian. Indikator ketercapaian itu adalah dianggap mampu menguasai apa tadi? Dianggap mampu menguasai, dianggap mampu mendefinisikan, dianggap mampu membuat, dianggap mampu menganalisis, dianggap mampu merumuskan. Itu dari desainnya sehingga harus pakai metaverse. Berarti apa? Tadi kan ada bahan pembelajarannya. Bahan pembelajaran itu adalah konten pembelajaran, baru kita integrasikan ke dalam platform yang sudah dipilih. Nah, dari situ baru dikembangkan evaluasinya. Evaluasi ini berbentuk soal-soal. Boleh soal pilihan ganda, boleh soal esai, boleh soal studi kasus, boleh juga soalnya berbentuk presentasi, tanya jawab dan lainnya. Yang penting apa? Evaluasi ini hanya mengukur bahwa tadi di desain instruksional yang kita bikin indikator ketercapaian di tahap 2 tuh, tahap desain instruksional memang bisa diukur. Nah, ngukurnya baru menggunakan pengembangan evaluasi pengukuran. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya implementasi kurikulum dengan metaverse. Yang pertama tentunya harus dilatih gurunya, karena kita, ini Bapak Ibu, sebagai desainer, yang mana desainernya? Ini, bahwa kita melakukan desain analisis kebutuhan, melakukan desain instruksionalnya, memilih platformnya, mengintegrasikan dan mengembangkan,
tentunya nanti akan digunakan oleh guru yang akan mengajar. Jadi kita bukan sebagai kreator dan sebagai pelaku, tapi kita hanya pendesain, kemudian nanti yang mengajarkannya guru yang lain. Yang tentunya guru yang akan mengajarkannya harus dilatih. Jadi ada pelatihan guru, terus setelah itu gurunya juga harus dilatih bagaimana mengelola kelas virtualnya. Setelah melakukan pengelolaan kelas virtual, tentunya harus ada kemitraan dengan industri. Kok begini? Kenapa harus ada kemitraan? Jadi balik lagi Bapak Ibu, sekolah atau kampus itu harus punya mitra. Makanya ada kolaborasi gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena agar capaian pembelajaran bisa tercapai, kan butuh pakar. Pakarnya biasanya ada di industri. Nah, jadi pakar itu bisa masuk ke dalam kelas kita sebagai narasumber, bisa juga pakar itu memberikan keilmuannya pada saat mendesain pembelajaran yang berbasis metaverse, gitu ya. Bisa juga pakarnya, bisa juga industrinya itu yang memberikan sponsor. Sponsor mendesain metaverse. Gitu. Jadi kemitraan industri ini ada banyak apa yang akan dicapai. Bisa sebagai sponsor pengelolaan kelasnya, bisa sebagai sponsor pengisi kontennya, bisa sebagai sponsor praktisinya atau kepakarannya dari industri yang akan nanti diturunkan menjadi bahan pembelajaran gitu ya. Nah, kemudian setelah itu semuanya jadi, baru melakukan pilot project. Jadi nggak bisa langsung setelah jadi sudah ada pelatihan guru, terus sudah itu kelas virtual dikelola, mitranya juga sudah ada dan sudah masuk ke dalam desain kita, langsung kita belajar untuk semuanya enggak, tapi kita lakukan pilot project dulu. Jadi artinya apa? Ada kelas yang menggunakan metaverse, ada kelas yang tidak menggunakan metaverse. Kenapa harus seperti itu? Untuk melakukan penelitian. Enggak, kelas-kelas yang sudah menggunakan metaverse ini, yakin nggak kelas yang sudah menggunakan metaverse ini nilainya atau kompetensinya lebih bagus daripada yang tidak menggunakan metaverse. Nah, jadi ada ada penelitian terlebih dahulu sebelum nanti digunakan oleh seluruh siswa, gitu ya. Jadi harus ada penelitian kecil-kecilan dulu sebagai pilot project-nya. Nah, berikutnya terkait dengan evaluasi dan penyempurnaan pembelajaran dan pengajaran dengan metaverse. Jadi yang pertama adalah mengevaluasi pembelajaran selama proses pembelajaran. Ini yang Bapak Ibu sudah lakukan ya, setiap pertemuan kan ada evaluasi formatif tuh. Ada evaluasi formatif untuk mengevaluasi pembelajaran, bisa dilakukan secara observasi kelas, kemudian juga bisa melakukan observasinya selain observasi tingkah laku, sikap, dilakukan juga evaluasi terkait dengan kontennya. Jadi ada diskusi-diskusi kecil yang dilakukan untuk mengukur seberapa mengikuti siswa-siswa kita. Kemudian yang sumatif tadi pencapaian dari kan ada tujuan tadi. Tujuannya apa nih di pembelajaran ini? Misalkan tujuannya menguasai serangan cyber. Nah, tentunya di evaluasi sumatif itu indikator ketercapaiannya adalah yang tadi didesain indikator ketercapaian dianggap menguasai serangan cyber. Nah, itulah yang diujikan di evaluasi sumatif. Makanya Bapak Ibu, prinsip dari penilaian itu satu harus objektif, harus akuntabel, harus edukatif, harus transparan. Nah, dari mana semuanya itu? Bahwa indikator pengukurannya sudah diketahui oleh siswa. Sehingga pada saat kita melakukan evaluasi sumatif, tidak boleh keluar dari jalur pengukuran indikator ketercapaian. Ya kadang-kadang lupa nih, kita membuat soal, ya udah sesuka-suka kita buat soal, padahal ternyata tidak ada di indikator ketercapaiannya. Nah, artinya kalau di indikator ketercapaian tidak ada, berarti di materi pelajaran juga nggak ada. Itu yang harus dilakukan pada saat evaluasi sumatif. Berbeda dengan saat kita melakukan evaluasi formatif, di mana evaluasi formatif itu kita melakukan penilaian observasi proses pembelajaran. Nah,
Terakhir, yang kalau di sekolah selama ini secara fisik adalah kehadiran siswa gitu ya, kehadiran siswa dimonitoring, hadir berapa, absensi berapa, dan lainnya. Kemudian kalau di Metaverse, bukan hanya hadir, tapi partisipasi di dalam mengikuti, aktivitas yang sudah didesain di dalam Metaverse. Jadi kalau kalau kita, di fisik ini, kita akan bergerak kemana saja di lingkungan sekolah atau di luar lingkungan sekolah, terserah kita. Nah, di Metaverse itu aktornya akan bergerak tentunya kan dari kita, dikendalikan. Jadi partisipasi, Metaverse itu ada, jadi bukan hanya online terus kita tinggal diem. Kalau kita hanya online berarti avatarnya diem juga, tapi kalau kita online terus kita berpartisipasi dalam semua, kegiatan yang sudah direncanakan, didesain tadi, desain instruksionalnya, artinya bahwa kita berpartisipasi, dalam proses pembelajaran. Nah, berikutnya di sini adalah alat dan metode evaluasi. Yang pertama, platform dan teknologi yang digunakan untuk evaluasi. Jadi harus dipilih platformnya apa. Tadi kan berdasarkan maunya pakai apa nih, decentralized kah, mau pakai Meta, mau pakai Roblox, itu platform. Terus teknologi yang digunakan untuk evaluasi teknologi yang mana? Apakah teknologi yang di dalam aplikasi itu atau teknologi yang terintegrasi. Jadi teknologi luar yang masuk ke dalam proses pembelajaran. Misalkan Bapak Ibu sudah biasa menggunakan Google Classroom, artinya ada LMS yang mana LMS-nya itu adalah Google Classroom, Learning Management System. Nah, teknologi yang digunakan adalah teknologi Learning Management System, di mana Learning Management System-nya atau LMS-nya terintegrasi dengan salah satu platform Roblox-nya atau platform Metaverse-nya. Terus udah gitu penggunaan kuis dan tes dalam lingkungan Metaverse. Waktu menggunakan kuis atau tes, apakah kuisnya ini dibuat integrasi? Misalnya kan memasukkan game kuisis, memasukkan game Kahoot gitu ya ke dalam Metaverse. Atau kemarin yang saya bilang bahwa ada aplikasi untuk membuat pembelajaran berbasis game namanya Gathertown. Nah, apakah menggunakan aplikasi Gathertown yang mana aplikasi itu dibukanya di dalam Metaverse? Jadi bukan di webnya Gathertown, tapi web Gathertown itu diintegrasikan ke dalam Metaverse sehingga siswa itu mengikutinya di dalam Metaverse. Sama dengan tadi penggunaan Quizzes dan Kahoot yang kita embed ke dalam Metaverse. Jadi siswa kita ngekliknya di dalam Metaverse sehingga terlihat partisipasi aktifnya adalah di dalam Metaverse-nya. Jadi bukan membuka aplikasi itu menggunakan web sendiri, Kahoot misalnya, atau menggunakan Quizzes atau Gathertown-nya di webnya mereka. Tapi mengkliknya atau menggunakannya harus di dalam lingkungan Metaverse yang sudah kita desain. Ya. Nah, berikutnya observasi dan interaksi siswa. Jadi ada observasi dan interaksi siswa, di sini adalah, bagaimana nih interaksi siswanya, apakah aktif atau hanya tadi masuk ke dalam, lingkungan Metaverse dan tidak melakukan, activity apapun. Nah, berikutnya yang terakhir adalah penilaian portofolio virtual. Jadi seperti halnya Bapak Ibu kuliah, semester lalu, itu kan ada nilai UTS, UAS gitu ya, ada nilai tugas, partisipasi, itu adalah nilai portofolio. Portofolio dari berapa tugas, portofolio dari berapa kehadiran, gitu ya, ditambah nanti UTS dan UAS-nya, sehingga mendapatkan nilai. Nah, apa yang dilakukan pada saat, berpartisipasi di perkuliahan? Kemudian apa yang dilakukan pada saat mengerjakan tugas, gitu ya. Apa yang dikuasai pada saat mengerjakan tugasnya? Kemudian pada saat UTS-nya, soal mana yang memang, terdapat indikator-indikator yang ada di setiap pertemuan. Portofolio ini, semuanya mencatat ketercapaian di semua sesi pembelajaran. Sehingga nanti keluarlah nilai ABCD-nya. Nah, berikutnya di sini ada studi Metaverse dalam pendidikan. Ada 2 studi kasus.
Bapak Ibu. Yang pertama studi kasus di Stanford University dan yang kedua tadi ada di Roblox ya. Yang di Stanford ini menggunakan platform virtual reality untuk mengajarkan konsep astronomi dan ilmu bumi. Jadi Bapak Ibu kan sudah buka kemarin ICE Institute ya, belajarnya dari salah satu kampus di luar negeri. Nanti Bapak Ibu bisa lihat, dicari kampus Stanford, kemudian belajar konsep astronomi dan ilmu bumi. Nah, di situ nanti ada tuh bahwa mahasiswanya di sana di materi tentang konsep astronomi itu bisa menjelajah tata surya dan mempelajari fenomena alam secara langsung. Jadi bayangkan bagaimana kita melihat tata surya kita di depan mata gitu ya, seolah-olah kita memang dekat dengan benda-benda di tata surya itu ada sudah dibuat oleh Stanford University. Kemudian yang Roblox di sini bekerja sama dengan sekolah-sekolah. Nah, banyak sekali game edukatif untuk jadi tadi ketika Bapak Ibu sudah masuk dalam Roblox-nya, sudah memilih lingkungan belajarnya, nanti ada matematika, ada coding, ada pemecahan masalah karena tadi sudah dilihat di dalam judulnya bahwa critical thinking juga sudah ada di sana. Problem solving gitu ya, sudah ada di dalam Roblox. Jadi sudah menggunakan kurikulum-kurikulum sekolah di dalam Roblox, di mana kurikulum-kurikulum itu sudah didesain, di dalamnya ada game edukatif yang sudah disusun. Itulah yang mengakibatkan ini yang paling laris gitu dibanding platform metaverse yang lainnya. Nah, berikutnya di sini tantangan. Ya, ini dia salah satunya yang menjadi tantangan. Kenapa tidak bisa diimplementasikan? Karena teknologi ini membutuhkan biaya. Samalah kayak kita membeli perangkat. Semakin mahal perangkat yang kita beli, berarti kan semakin bagus gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi perangkat IR dan VR-nya masih mahal. Kemudian adanya kesenjangan digital. Seperti hal yang saya sudah cerita tuh di beberapa pertemuan yang lalu, ada sekolah di lingkungan BSD, keluar sedikit aja dari BSD. Ternyata tidak terpengaruh dengan COVID. Jangankan bisa kirim-kiriman email, ditanya emailnya apa saja dia nggak tahu gitu kan. Nah, jadi tidak semua siswa memiliki akses ke teknologi. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau kita tinggal di wilayah yang internetnya ada saat ini ya, untuk kondisi saat ini di Indonesia, ketika kita tinggal di wilayah yang ada internetnya, artinya apa? Posisi kita tuh sama, mau di kota, mau di desa. Mau di kota, mau di desa sama Bapak Ibu. Jadi tahun lalu saya pergi ke desa di pelosok. Terus udah gitu saya tanya ke orang-orang di desa itu, bagaimana membeli barang-barang kalau jalan-jalan ini kemana-mana ini pakai motor gitu ya. Dia di pegunungan. Bagaimana kalau mau makan ikan dan sebagainya, mau makan makanan yang tidak ada di pegunungan. Ternyata apa? Karena ada akses internet, apa yang dilakukan penduduk desa di sana? Dia membelinya melalui aplikasi marketplace. Dia bilangnya begini, gampang Bu sekarang mah. Ini ada ini, dia sebutlah ya Shopee, Tokopedia misalnya seperti itu. Terus gratis ongkir lagi. Nah, kalau sudah tinggal di pegunungan, sangat pelosok di dalam, terus masuk internet dan bisa memesan produk di marketplace kan udah aman gitu ya. Sudah tidak di apa nih gitu. Artinya apa? Memesan teknologi pun ada, memesan makanan aja bisa datang gitu kan, apalagi memesan teknologi bisa sampai ke sana. Ada yang seperti itu kalau daerahnya memang diakses internet, tapi kalau enggak, maka terjadi kesenjangan digital antara desa dengan kota. Tapi Bapak Ibu ya, ini ya, dari siswa peserta ujian se-Indonesia, kenapa yang nilainya bagus tuh selalu dari desa justru, bukan yang dari tengah-tengah kota. Ada aja dari desa yang kalau ujian nilainya tinggi gitu. Padahal di Jakarta gitu ya, Jakarta, BSD, itu kan sangat teknologi. Terus akses untuk pembelajaran apa saja mudah untuk siswa-siswa kita. Tapi kenapa yang justru
nilainya tinggi selalu memang dari, desa. Nah, artinya apa? Bisa jadi di desa itu teknologinya sudah bisa masuk, artinya kesenjangan digital di sana tidak ada atau di sekolah itu tidak ada. Dia sudah aman ketika sudah ada internet. Nah, berikutnya tantangannya adalah privasi dan keamanan. Data pribadi siswa perlu dilindungi dari ancaman tadi, keamanan siber. Takutnya digandakan. Kurangnya pelatihan guru, karena apa? Guru memerlukan pelatihan menggunakan teknologi metaverse. Karena tidak semua guru mampu mendesainnya. Kemudian ketergantungan pada teknologi, terlalu banyak bergantung pada teknologi dapat mengurangi interaksi manusia secara langsung. Nah, inilah yang dibilang bahwa orang sekarang terlihatnya introvert, karena kebanyakan diam, kebanyakan di kamar sendiri. Tapi ternyata begitu dia buka komputernya, dia sangat ekstrovert. Kita nggak tahu tuh sekarang. Nah, masalahnya adalah Bapak Ibu ya, ini semuanya bisa powerful, bisa efektif kalau ada satu nih Bapak Ibu, listrik nyala gitu ya. Kalau listriknya mati, udah habis. Ini sekarang nih Bapak Ibu kuliah dengan saya tatap muka, kan karena ada listrik. Tapi ketika listriknya tidak ada, secanggih apapun teknologi, nggak bisa, apalagi mau mengakses metaverse, dibutuhkan tadi listrik. Sama dengan, teknologi smart, yang depannya ada smart, smart farming gitu ya, contohnya. Itu kan semua teknologinya pakai IoT, Internet of Things. Nah, semua yang menggunakan internet, itu tidak bisa jalan kalau listriknya mati. Tantangan sebenarnya di Indonesia adalah banyak daerah yang listriknya suka mati, itu masalahnya. Kalau listriknya jarang mati atau diyakini tidak mati, maka aman menggunakan yang depannya pakai kata smart, gitu ya, smart governance, smart farming, smart city, gitu ya, itu bisa selama ada listrik. Begitu juga dengan metaverse. Yang berikutnya nih Bapak Ibu, ini tadi, ada beberapa link yang bisa Bapak Ibu akses terkait untuk, pembelajaran. Ada Labster, kemudian ada Google Arts and Culture, kemudian ada yang Roblox untuk education. Jadi education.roblox.com. Nah, di akhir pembelajaran kita ini Bapak Ibu ada tugas nih untuk pertemuan minggu depan. Jadi untuk pertemuan minggu depan nih Bapak Ibu, ada tugas, karena tadi kita sudah bahas tentang pembelajaran kolaborasi, jadi tugasnya, satu tugas dikerjakan oleh, 2 mahasiswa. Satu tugas dikerjakan oleh 2 mahasiswa, minggu depan kita presentasi, ya. Nah, tugasnya adalah pengembangan strategi personalisasi pembelajaran. Jadi bukan membuat metaverse, tapi desain. Bagaimana membuat strategi personalisasi pembelajaran yang dapat diterapkan di metaverse. Tapi belum membangun metaverse-nya. Jadi membuat desain strategi personalisasi pembelajaran. Kenapa personalisasi? Karena tadi bahwa pembelajaran itu bisa dilakukan secara personal. Bisa, misalnya gini, pilih salah satu kebutuhan pembelajaran individu. Jadi siswanya boleh dengan gaya belajar, tadi personalisasinya, Bu, saya menggunakan personalisasinya dengan gaya belajar, boleh? Boleh. Kalau Bu, saya menggunakan personalisasinya berdasarkan kecepatan belajar. Kecepatannya itu ada belajar cepat, belajar lambat, belajar sedang, boleh juga. Yang penting adalah personalisasi. Artinya apa? Setiap siswa dibuatkan materi secara personalisasi. Bukan berdiferensiasi ya, tapi personalisasi. Kemudian yang kedua, rancang strategi personalisasi pembelajaran yang dapat diterapkan di metaverse. Nah, waktu merancang strateginya, yang Bapak Ibu harus lakukan adalah bikin contoh materinya. Misalnya materi, jangan banyak-banyak ya Bapak Ibu ya, materinya satu tema saja, artinya materi satu pertemuan. Misalnya Bapak Ibu menjelaskan tentang air kah, atau menjelaskan tentang hujan,
atau menjelaskan tentang misalkan kenapa ada matahari, gunanya buat apa, yang apa namanya, yang satu pertemuan singkat saja, terus nanti alat dan teknologi yang digunakannya apa, kemudian cara mengukur bahwa siswa ini sudah memahami materi pelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Nah, kenapa materinya harus, yang satu tema saja, nggak satu pelajaran total, karena dari satu tema ini Bapak Ibu harus merancang untuk personalisasi di, 3 jenis. Kayak tadi, kalau kecepatan belajar berarti 3 jenis kecepatan belajar, kalau, berdasarkan gaya belajar berarti 3 gaya belajar, gitu. Jadi, eee, untuk mengukur keberhasilan dan strategi. Terus setelah itu nanti minggu depan dipresentasikan. Output-nya adalah strategi personalisasi pembelajaran sama contoh penerapan strateginya. Nah, ini yang, menjadi tugas minggu depan di, Bapak Ibu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan silahkan. Izin bertanya Ibu. Ya, silahkan. Berarti nanti untuk tugasnya itu dikumpul atau cukup dipresentasikan saja? Dipresentasikan minggu depan, Bu. Berarti bentuknya PPT ya, Bu, ya? Ya. Nah, PPT bentuknya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Ya, pagi Bu. Iya, silahkan. Iya, saya menanyakan untuk yang poin nomor 1 itu artinya kita hanya pilih salah satu saja Ibu ya untuk visual, Enggak, auditory. jadi gini, pilih salah satu kebutuhan pembelajaran individu. Maksudnya gini, kebutuhan pembelajaran itu bisa dari gaya belajar, gitu kan, bisa dari kecepatan belajar. Misalnya kalau gaya belajar itu misalnya, visual, auditory, atau kinestetik, kalau gaya belajar. Kalau kecepatan berarti tadi yang belajar lambat, belajar senang, belajar, cepat, tapi tiga-tiganya. Jadi tergantung kebutuhan belajarnya, eee, siswa ini yang mau didesain berdasarkan gaya belajarnya atau berdasarkan kecepatan belajar. Kalau kecepatan belajar berarti pengerjaan soal secara online ya Ibu ya mungkin atau quizzes. Jadi gini, kalau anak yang belajarnya cepat, harus didesain soalnya yang seperti apa. Kalau belajarnya lambat, soalnya harus yang bagaimana, gitu kan. Kalau belajarnya sedang, soalnya harus seperti apa dari materi yang sama. Jadi dibuatnya soalnya. Oh baik, Ya. artinya soalnya nanti sama setiap siswa atau akan diberikan pengayaan atau tambahan untuk siswa yang lebih cepat karena kan di dalam satu kelas tiap siswa berbeda-beda ya Ibu Iya, kecepatannya. betul. Betul, Pak. Jadi kalau misalnya yang cepat belajarnya, tentunya akan berbeda dengan yang, lambat belajarnya. Dengan materi yang sama, siswa yang belajar cepat dengan siswa yang belajar lambat harus dikasih soal yang berbeda tentunya, dengan materi yang sama. Oh baik baik. Jadi nanti ada dua bentuk soal ya, Iya, ada tambahan betul. soal pengayaan baik baik. Iya, betul. Dan itu meliputi untuk gaya belajar visual, auditori dan kinestetik ya Ibu ya harus. Iya. Oke oke baik baik. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ibu izin tanya lanjutan, berarti itu ada 2 alternatif ya, Ibu, ya? Mau lihat dari gaya belajarnya atau kecepatan belajar atau Iya, betul. dua-duanya? Oh, oke.
Mau bertanya lagi Ibu, untuk yang nomor 2 berarti rancang strategi personalisasi pembelajaran berarti di dalam metaverse ya Ibu ya, kita harus bikin. Seolah-olah Pak, seolah-olah. Oh oke, baik. Bentuknya seperti apa Ibu ya? Kalau boleh diberikan contoh nggak Ibu? Agak masih bingung Desainnya ya. saja Pak. Bentuknya baik. sebagai desain strategi pembelajaran yang jadi gini. Ini urutannya Pak. Nah ini jadi analisis kebutuhan, butuhnya apa gitu ya. Mau berdasarkan gaya belajar atau berdasarkan kecepatan belajar. Tentunya dari hasil analisis kebutuhan. Dibuat seolah-olah bahwa memang nanti dibutuhkan metaverse gitu dari analisis kebutuhan. Jadi diceritakan kondisi sekarang. Tapi kondisi sekarangnya dibuat instrumennya atau dibuat pertanyaannya yang nanti jawabannya ya benar dibutuhkan metaverse. Jangan jawabannya yang tadi begitu dianalisis jawabannya mengganti modul pembelajaran gitu kan, atau setelah dianalisis gantinya adalah strategi pembelajarannya. Maksudnya bukan strategi ke metaverse dan non metaverse, artinya strateginya bahwa strategi belajarnya tidak lagi menulis atau tidak lagi ceramah, tapi strateginya bisa menjadi project dan lainnya, itu kan strategi. Tapi ini hasil analisis kebutuhannya kayaknya nih materi ini lebih asik kalau memang dibawakan menggunakan metaverse. Nah, analisisnya. Nah, setelah itu setelah jadi analisisnya, baru dilakukan desain instruksionalnya, desain pembelajarannya. Dari tujuan belajarnya, tujuan yang ingin dicapai dari materi itu, kemudian setelah itu butir-butir tesnya atau indikator keberhasilan bahwa materi itu dianggap berhasil dikuasai oleh siswa ketika apa gitu ya. Terus setelah itu dikembangkan bahan pembelajarannya sama strategi supaya siswanya bisa memahami atau menguasai materi tadi. Nah, terus setelah itu untuk strategi ini gitu ya, untuk strategi ini maka dibutuhkan platform. Rencananya platform yang digunakan adalah apa? Dari berbagai macam platform metaverse yang ada, Bapak Ibu mengusulkan platform yang mana. Nah, baru setelah itu integrasi konten. Konten atau materi pembelajarannya kira-kira yang akan dibawakan seperti apa. Kan Bapak Ibu pernah membuat modul ya. Nah, modul itu kan satu semester. Nah, ini modulnya yang cukup satu materi yang akan dijadikan sampel di soal ini. Materi tentang apa nih? Nah, artinya materi ini nanti akan dibawakan ke dalam metaverse dengan desain pembelajarannya bagaimana. Desain ini loh Bu, saya mau mengajarkan bagaimana terjadinya hujan misalnya. Ketika terjadinya hujan, Bapak Ibu menggambarkan tuh konten-konten simulasi terjadinya hujan. Bisa menggunakan Canva, Bapak Ibu bisa menggunakan apa saja yang Bapak Ibu pernah pakai. Terus setelah itu baru pengembangan evaluasinya. Waktu mengembangkan evaluasi berdasarkan tadi nomor 2 yaitu desain instruksional yang mana di dalam desain instruksional itu sudah ada indikator yang akan dicapai. Jadi indikator ketercapaian dari materi yang akan dikembangkan. Jadi ini urutannya Pak. Baik. Jadi nggak perlu seperti metaverse yang ditampilkan harus dalam bentuk game seperti itu, nggak harus seperti itu ya Ibu ya nanti. Nggak, jadi nanti pada saat integrasi konten desainnya saja, desain alur cerita dari materi ini. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Ya. Jadi nanti yang harus ada di dalam presentasinya ini analisis, desain, pemilihan platform, integrasi konten sama pengembangan evaluasinya. Nah, pengembangan evaluasi mau bagaimana bentuknya? Apakah mau menggunakan gamifikasi atau menggunakan kuis tadi? Saya pakai ini aja deh Bu, Kahoot atau Quizizz atau misalnya sekarang tuh ada Edpuzzle gitu, Edpuzzle yang masuk ke dalam ke dalam metaverse silahkan. Kalau Edpuzzle kan lebih menarik karena video, di mana video itu bisa interaktif gitu. Itu masuk ke dalam pengembangan aplikasi evaluasi.
Tapi kalau misalnya tidak mau pakai video, maunya pilihan ganda berarti kan pakai Kahoot atau Quizizz, nah itu masuk ke sana. Atau Bapak Ibu misalnya, "Oh, saya punya kok aplikasi-aplikasi untuk game yang lebih menarik," silahkan masukkan ke dalam pengembangan. Evaluasi. Ada yang pernah menggunakan Edpuzzle Bapak Ibu? Belum, Bu. Belum. Nah itu Edpuzzle tuh lebih menarik gitu ya. Kenapa lebih menarik? Karena Bapak Ibu bisa membuat videonya itu ini. Nih saya ini dulu ya. Jadi video yang Bapak Ibu buat itu bisa saya ini dulu, bisa interaktif. Jadi lagi untuk tahu bahwa video yang Bapak Ibu, tonton atau Bapak Ibu kasih ke siswa gitu ya, itu, benar-benar ditonton. Kan kadang-kadang kita kasih video, tahu dari mana, video itu ditonton. Nah, taunya adalah pada saat kita kasih video, terus setelah itu di dalam videonya itu ada pertanyaan yang harus dijawab oleh siswanya. Nah, saya kasih lihat ini. Nah ini, jadi ada namanya Edpuzzle, bukan support ya, Edpuzzle aja. Nah ini Edpuzzle bisa diintegrasikan ke Google Classroom gitu ya. Edpuzzle ini bisa ke Google Classroom bisa, tapi kalau misalnya Bapak Ibu punya aplikasi LMS yang lainnya di sekolah, ini juga bisa diintegrasikan masuk ke dalam. Ini bisa masuk, jadi bisa menggunakan video yang Bapak Ibu buat sendiri, bisa juga video yang punya ambil dari YouTube. Jadi ada video YouTube, nanti video YouTube itu Bapak ambil misalkan sekian diambil nggak semuanya gitu, ini bisa dipotong-potong, jadi kayak aplikasi CapCut gitu Bapak Ibu. Ini contoh pertanyaannya. Lagi nonton nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa diakses oleh siswa kita. Ini mendorong siswa supaya bisa visualnya dapat, belajar mandiri, fleksibel gitu ya. Jadi ini contoh, bisa isinya itu pilihan ganda, bisa juga esai gitu ya dari video yang kita buat. Bisa ngambil tadi, saya nggak bisa bikin videonya, ambil animasi dari YouTube. Waktu diambil, nggak usah khawatir bahwa itu harus full dari YouTube-nya, tapi nggak, bisa kita potong-potong. Ini lebih, ini bisa yang pakai AI juga, bisa ada. Jadi ini contohnya. Banyak sekali yang sudah, sudah ada, tapi kita bisa bikin sendiri aja Bapak Ibu. Nah ini dia nih, jadi bisa diintegrasikan ke Google Classroom. Kalau Bapak Ibu pakai Canvas juga bisa ke Canvas masuk. Kalau di kampusnya, di sekolahnya sudah ada LMS Moodle, dia juga bisa pakai. Jadi bisa terintegrasi. Ini jenis-jenisnya untuk membuat video yang mana videonya itu bisa di-stop. Jadi misalkan ini video durasi sampai dengan 0 sampai 8 menit misalnya. Nah ini yang bulat-bulat ini nanti di mana pada saat menonton video itu harus diklik sama siswanya untuk menjawab pertanyaan. Nah, otomatis nanti hasil rekapannya, submit-nya ada di kita bahwa namanya siapa, nilainya berapa, atau namanya siapa, menjawab berapa, berhasil dan sebagainya. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, misalnya ada 6 pertanyaan. Kalau mau dibikin 10, nanti dibikin lagi. Jadi nanti bulatan-bulatan ini 10. Artinya apa bulatan ini? Videonya berhenti. Kalau tidak dijawab, berarti tidak lanjut Bapak Ibu videonya. Stop di sini saja. Nah itu yang mengakibatkan kenapa kita yakin video yang kita kasih ke siswa itu ditonton sampai habis. Ini Edpuzzle. Selain ini,
ada lagi bentuk untuk tes yang lebih menarik yang ini, mungkin Bapak Ibu sudah pernah. Nah ini, H5P. Ini berbagai macam jenis tes online yang tesnya itu lebih menarik karena ada banyak sekali soal-soal. Ini sama juga pakai diintegrasikan ke Canvas, ke Moodle juga bisa. Banyak sekali soal-soal yang jenisnya ada. Kalau zaman dulu tuh saya ada misalnya gini, ada paragraf itu ada titik-titiknya harus diisi. Nah itu di sini juga bisa. Jadi Bapak Ibu copy paragrafnya, kemudian ini kita bisa lihat di sini. Nah ini dia nih, jenis-jenis bisa tadi video, bisa presentasi gitu ya, bisa juga bikin skenario kalau untuk role play tesnya. Nah ini jenis-jenis yang bisa dilakukan di H5P untuk bentuk tes-tesnya. Ini kalau misalnya mau pakai ini ya, teka-teki silang misalnya, ini juga bisa. Ini kalau untuk anak SD ini paling gampang drag and drop untuk soalnya. Nah ini yang soal-soal esai. Ini yang tadi istilah titik-titik juga bisa, multiple choice. Ini yang bikin Bapak Ibu bikin kalimat gitu ya, nanti anak-anak suruh cari, bisa pakai kuis kayak kita di teka-teki gitu ya. Ada yang ke samping, menurun, horizontal, vertikal, yang seperti itu. Ini banyak sekali ini jenis-jenis game untuk tes. Jadi tadi evaluasinya mau pakai apa? Nah ini bisa pakai tadi Edpuzzle, bisa juga pakai H5P. Ini gampang sekali Bapak Ibu, jadi tinggal ikutin, Bapak Ibu sudah klik salah satu, nanti tinggal ikuti next-nya saja, terus nanti udah jadi. Ada pertanyaan benar salah gitu kan. Quiz set, ini single choice, ada ini tadi nih, pakai paragraf gitu ya, terus setelah itu dipilih isi-isinya. Ini tadi personalisasi kan, nah ini bisa ada personalisasi quiz juga bisa ada. Ada yang sudah pernah pakai ini? Bapak Ibu? H5P ada yang sudah pernah pakai? Saya belum, Bu. Oke. Nanti belajar Pak. H5P ini kalau Bapak sudah create, ini kan ada login atau create free account. Nanti belajar dan tidak sulit gitu belajarnya. Sama dengan tadi Edpuzzle itu juga sangat-sangat mudah untuk menggunakannya. Jadi misalnya kita ke sini ya, free account. Nanti diisi semua data-datanya, terus nanti Bapak Ibu login. Kalau misalnya mau pakai, saya misalnya sudah punya ya, saya klik di sini misalkan, nah ini data saya sudah bikin kegiatan belajar, ada berapa gitu ya. Terus kalau enggak, misalnya kita mau bikin mau bikin soalnya lagi, nah ini kita bisa bikin. Mau masuknya soal-soal yang seperti apa yang kita mau bikin di sini, ada macam-macamnya. Itu mau misalkan kita bikin ini deh, nah ini bentuknya mau yang bagaimana, tinggal kita pilih gitu, terus setelah itu udah tinggal use, klik use, nanti dia akan muncul. Terus kita kasih lihat judulnya apa, tugasnya apa, terus nanti kata pertamanya apa, kata keduanya apa, terus di sini exclude-nya. Nah itu yang tadi saya bilang mau pakai teks, image, video dan sebagainya. Jadi di H5P itu enaknya tinggal mengikuti yang sudah ada di sininya, setelah itu nanti udah jadi. Beda lagi kalau yang tadi juga sama, yang Edpuzzle juga seperti itu. Yang Edpuzzle juga sama, caranya dengan cara masuk, kemudian nanti
ikuti. Misalnya kita mau gabung gitu ya, ada gurunya, ada siswanya. Siswanya itu kenapa digabung? Karena nanti pada saat Bapak Ibu membuat video yang Bapak Ibu sudah apa namanya? Saya akunnya lupa lagi nih. Jadi misalkan Bapak Ibu guru, diklik guru, nanti di dalam akunnya, di dalam video yang Bapak Ibu sudah buat, ada kodenya itu yang dikasih ke siswanya. Dikasih ke siswanya, jadi siswanya nanti tinggal klik gabung, bukan lagi kliknya mendaftar. Kenapa jadi hilang nih ininya saya? Harusnya sudah punya. Bentar ya. Kan sudah memiliki akun. Ini contohnya seperti ini. Jadi video-video ini punya orang nih Bapak Ibu, ini punya orang gitu. Kita bisa ambil, bisa juga kita bikin sendiri videonya. Ini ngambil dari YouTube, misalnya kita boleh mau belajar tentang apa, setelah udah ngambil dari YouTube, terus nanti kita potong-potong YouTube-nya. Misalnya belajar inilah ya, ambil. Terus ini kalau kita sekolah saya, nah nanti di sini diklik yang sudah kita punya, gitu ya. Terus ini yang semuanya, terus ini yang konten saya, nanti muncul semua konten-konten yang kita pernah buat, gitu ya. Ini contoh kasus pembelajaran yang sudah saya buat. Nanti apa namanya? Ada ini contoh ada 10 pertanyaan, ini ada 6, ada 11 pertanyaan, ini ada 9 pertanyaan, itu contohnya. Nanti ini ada folder-folder, daftar pustaka, ada proyeknya. Itu apa namanya? Yang di add puzzle. Diklik lagi sini, nanti dia akan muncul lagi banyak. Jadi kalau misalnya tadi ini ya, kita klik lagi di sini. Misalnya kita mau pakai yang ini. Oke, di sini belum ada pertanyaannya. Kita bisa bikin. Contohnya. Nah, itu bisa kita klik, terus nanti bikin video yang tadi ini, kita mau bikin pertanyaannya gimana nih, gitu. Kita potong sampai durasi yang keberapa untuk bikin pertanyaannya. Mungkin ada tambah potongan. Bisa bikin pertanyaannya. Diklik pertanyaan, terus di sini bikin, mau pertanyaan yang mana nih, misalkan. Kita bikin pertanyaan misalnya ketik di sini. Buah apa? Misalnya kita ketik, buah apa yang berwarna gini, buah apa yang menjadi ciri Halloween? Jangan Halloween ya, ciri apa? Ciri bulan Oktober. Kita di sini. Nah, waktu kita bikin pertanyaan pilihan gandanya, mau 2, mau 3, mau 4, mau 5, kita klik di sini, tambah lagi. Misalnya kita tulis tomat, misalnya di sini lagi apa nih, apel. Kalau kurang, kita tambah di sini. Misalnya labu. Cukup. Mau tambah lagi, diklik lagi tambah di sini. Terus nanti sudah dapat semuanya, terus yang benernya yang mana, gitu. Mau pakai gambar nggak? Mau pakai gambar, iya. Mau pakai suara, kita bisa, misalnya siswa kita gini, "Maunya Bu jawabannya pakai suara deh, jangan pakai klik." Silahkan gitu. Nah ini misalnya
kita pilih yang ini yang benernya. Yang benernya harus dikasih contoh yang begini, bahwa nanti kalau siswanya jawab labu berarti ini yang benernya. Tapi kalau apel berarti ini salah, ini tomat salah. Udah dapat jawaban yang benernya baru klik simpan. Klik simpan aja udah. Berarti kan sudah ada tuh. Dia nanti berhenti. Kita jawab labu kan? Jawab. Ini kan kita yang bikin ya, makanya kita lanjutkan. Dilanjutkan baru dia muncul. Terus mau bikin apa lagi? Misalnya, bikin lagi di sini kita bikin pertanyaan terbuka. Silahkan Bapak Ibu mau bikin pertanyaan terbuka. Kita tulis di sini. Gambar apa gitu kan. Gambar apa di samping. Kita mau bikin pertanyaannya, mau pakai ini nggak, suara nggak? Nah, pakai suara misalnya. Kalau pakai suara berarti nanti begitu dijawab kepala misalnya atau tengkorak atau apa nanti lanjut videonya. Bisa pakai tambahkan umpan balik misalnya tadi, jawaban benar atau jawaban salah misalnya. Jawaban benar. Udah kita bikin simpan sini. Jadi ada 2 nih pertanyaannya. Nanti gambar apa di samping kita ngomong, gambar kepala benar. Kalau misalnya tadi jawabannya salah, lanjut dan sebagainya. Ini nggak akan berhenti, kita tidak akan lanjut kalau kita belum lanjutkan. Terus sampai dengan berapa gitu ya, videonya dan seterusnya. Itu contoh menggunakan app puzzle. Jadi apa namanya, Bapak Ibu bisa membuat tadi. Dan itu nanti ketika nanti jadi, kan tadi kita ngambil dari video orang di YouTube, ketika nanti jadi itu jadi video kita di kelas kita gitu. Ini ada banyak yang sudah ada nih, tinggal dipilih apa namanya, materi-materinya kalau nggak mau bikin sendiri. Tapi kalau punya, misalnya gini, Bapak Ibu punya PowerPoint sendiri, terus Bapak Ibu rekam PowerPoint-nya, nanti jadi materi yang punya Bapak Ibu. Nah, bisa diakses oleh kelas sendiri, bisa diakses oleh orang lain juga silahkan. Ini lebih menarik pembelajarannya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Jadi nanti tesnya gitu ya, silahkan buat pakai H5P atau pakai Edpuzzle untuk mengintegrasikan apa namanya, skenario yang Bapak Ibu buat untuk penugasan minggu depan. Supaya pembelajarannya jadi lebih menarik. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Udah? Kalau tidak ada pertanyaan berarti udah selesai Bapak Ibu perkuliahan hari ini. Apa namanya, tinggal tunggu minggu depan. Kalau cuaca cerah, kita kuliah offline. Tadi kebetulan semuanya sama, hujan semua ya. Kita nanti kuliah offline kalau cuaca cerah. Kenapa tadinya saya mau offline di awal-awal? Karena nanti kalau udah masuk bulan Maret, Bapak Ibu, malesnya ada. Karena kan puasa ya. Bulan tuh males untuk datang pagi-pagi. Maunya adalah online. Kalau bisa kita kejar di Februari ini. Kita ada 2 pertemuan lagi ya, tanggal 15 sama tanggal 22 tuh. Tinggal 2 pertemuan online, setelah itu Maret bisa jadi
offline dan online. Tidak ada. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, sudah tidak didiskusikan lagi, berarti kuliahnya sudah selesai ya Bapak Ibu ya? Oke? Baik, Ibu. Ya, terima kasih, Tugasnya Bu. udah jelas ya. Jadi ini urutannya, kemudian nanti yang dibuatkan ini tugasnya, terus cara mengukur keberhasilan atau strateginya, alat teknologi yang digunakan, misalnya Bu, teknologi yang digunakan apa? Saya menggunakan pengukurannya tadi pakai Espacer kah, Quizzes kah, Kahoot, pakai H5P dan lainnya itu bebas, pakai apa saja. Strategi personalisasinya apa yang ditampilkan gitu ya, boleh pakai infografis atau presentasi alur personalisasi di pembelajarannya, silakan saja. Oke, kalau sudah berarti sudah tidak ada lagi yang perlu didiskusikan dan sudah selesai semua, berarti saya tutup ya perkuliahannya ya, Bapak Ibu ya. Baik, Bu. Baik, Ibu. Atas Terima kehadirannya. kasih, Bu. Sampai minggu depan. Wassalamualaikum. Ya, terima kasih Bu Heni. Terima kasih, selamat pagi, Bu Terima Heni. kasih.